Di balik pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan yang lebat, terdapat sebuah kota kecil bernama Eldertown. Kota ini tampak tenang dan damai, dengan rumah-rumah bergaya kolonial yang berbaris rapi di sepanjang jalan berbatu. Penduduknya ramah, selalu menyapa dengan senyuman ketika berpapasan di jalan. Lisa, seorang pelukis muda berbakat, memutuskan untuk pindah ke Eldertown setelah merasa jenuh dengan kehidupan kota besar yang penuh hiruk-pikuk. Dengan harapan menemukan inspirasi baru, dia menyewa sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu berdiri kokoh meski terlihat usang, dikelilingi oleh taman yang penuh dengan bunga-bunga liar. Tempat itu terasa seperti surga kecil bagi Lisa, jauh dari kebisingan dan polusi. Lisa berusia sekitar 25 tahun, dengan rambut coklat panjang yang sering diikat ekor kuda saat dia melukis. Matanya yang hijau selalu berkilauan saat berbicara tentang seni. Sejak kecil, dia selalu tertarik pada keindahan dan misteri dunia seni rupa. Karyanya terkenal dengan detail yang memukau dan kemampuan untuk menangkap esensi subjeknya dengan sempurna. Pada hari pertama di Eldertown, Lisa berjalan-jalan di sekitar kota, mengagumi arsitektur kuno dan suasana yang tenang. Dia menyapa penduduk setempat dan mereka menyambutnya dengan hangat. Salah satu tetangganya, seorang wanita tua bernama Thompson, bercerita sedikit tentang sejarah kota ini. Eldertown adalah tempat yang indah, sayang, kata Thompson sambil menyeruput teh di beranda rumahnya. Namun, ada banyak cerita yang tersembunyi di balik keindahan ini. Beberapa tempat di sini, terutama yang tua-tua, memiliki kisah-kisah menyeramkan. Lisa, meski sedikit terkejut, merasa semakin tertarik. Kisah-kisah seperti ini bisa menjadi sumber inspirasi yang hebat untuk karyanya. Di kepalanya sudah terbayang lukisan-lukisan dengan tema mistis yang bisa dia ciptakan dari cerita-cerita tersebut. Di minggu-minggu pertama, Lisa menjelajahi setiap sudut kota, mencari pemandangan dan objek menarik untuk dilukis. Dia sering menghabiskan waktu di hutan dekat rumahnya, di mana dia merasa terhubung dengan alam dan mendapat banyak ide segar. Setiap malam, dia kembali ke rumah dengan sketsa-sketsa baru dan mulai melukis hingga larut malam. Suatu pagi yang cerah, Lisa memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh Eldertown dan mengunjungi toko barang antik yang telah direkomendasikan oleh beberapa penduduk setempat. Toko itu terletak di sebuah bangunan tua yang bersebelahan dengan alun-alun kota. Dengan papan nama yang berderit dan jendela yang dipenuhi oleh barang-barang kuno, tempat itu memancarkan aura misteri yang memikat. Saat Lisa memasuki toko, bel kecil di atas pintu berbunyi, menandakan kedatangannya. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai macam barang antik, perabotan tua, jam dinding, buku-buku kuno, dan berbagai karya seni. Bau kayu tua dan debu memenuhi udara, menambah kesan kuno yang kuat. Lisa menyusuri lorong-lorong toko, memeriksa setiap barang dengan seksama. Namun, pandangannya tertuju pada sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding belakang toko. Lukisan itu agak tersembunyi di antara barang-barang lain, namun tampak mencolok karena keindahan dan detailnya. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda dengan gaun klasik. Wajahnya sangat halus dan cantik, tetapi yang paling mencolok adalah matanya. Mata wanita itu tampak hidup, memandang langsung ke arah Lisa dengan tatapan yang seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Lisa merasa tertarik dan sekaligus terpesona oleh intensitas pandangan tersebut. "Permisi, lukisan ini menarik perhatian saya. Bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentangnya?" Lisa bertanya kepada pemilik toko, seorang pria tua dengan rambut putih dan kacamata tebal. Pria itu menghela napas sejenak sebelum menjawab. "Ah, lukisan itu karya seorang pelukis yang sangat berbakat, namun misterius. Konon, dia menghilang setelah menyelesaikan lukisan ini. Banyak orang berkata bahwa lukisan ini membawa nasib buruk." Lisa, yang selalu tertarik pada hal-hal misterius, merasa semakin penasaran. "Berapa harganya? Saya ingin membelinya." Pemilik toko mengernyit. "Apakah Anda yakin?" Banyak orang yang mengembalikannya karena merasa tidak nyaman dengan lukisan itu. Namun, Lisa merasa yakin dengan keputusannya. "Ya, saya yakin. Lukisan ini begitu memikat." Akhirnya, pemilik toko setuju untuk menjual lukisan itu dengan harga yang cukup terjangkau. Setelah transaksi selesai, Lisa membawa pulang lukisan tersebut dengan hati-hati. Sesampainya di rumah, Lisa menggantung lukisan itu di ruang tamunya, tempat dia sering melukis dan menghabiskan waktu.
Setiap kali dia melihat lukisan itu, dia merasa terinspirasi dan sedikit tersesat dalam mata wanita yang tampak hidup tersebut. Namun, tidak lama setelah lukisan itu berada di rumahnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, Lisa sedang melukis ketika dia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Dia memutuskan untuk memeriksa, namun tidak menemukan apa-apa. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, pintu yang tertutup sendiri, suara berbisik, dan benda-benda kecil yang bergeser tanpa alasan jelas. Setelah berminggu-minggu merasakan kehadiran aneh dan mengalami kejadian-kejadian ganjil di rumahnya, Lisa mencoba tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya sebagai pelukis. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantui pikirannya, terutama ketika dia berada di dekat lukisan tua yang menggambarkan wanita dengan mata yang hidup tersebut. Suatu malam, Lisa tertidur di sofa ruang tamunya setelah lelah melukis. Rumah itu sunyi, hanya ada suara detik jam dinding yang terdengar. Tiba-tiba, di tengah malam, dia terbangun oleh suara tetesan air yang terdengar jelas di keheningan malam. Dengan mata setengah terbuka, Lisa mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Suara tetesan itu seolah-olah datang dari arah lukisan. Dia merasa jantungnya berdebar kencang saat bangkit dari sofa dan berjalan perlahan menuju sumber suara. Ketika dia mendekati lukisan, dia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Lisa menyalakan lampu meja di dekat lukisan untuk melihat lebih jelas. Betapa terkejutnya dia saat melihat tetesan darah yang menetes dari sudut mata wanita dalam lukisan itu. Tetesan-tetesan darah itu mengalir perlahan, membentuk genangan kecil di lantai kayu di bawah lukisan. Dengan tangan gemetar, Lisa menyentuh darah itu. Cairan merah itu nyata, bukan hasil dari imajinasinya. Dia merasa takut dan bingung, mencoba mencari penjelasan rasional untuk apa yang dilihatnya. Mungkinkah ini hanya mimpi buruk yang sangat nyata? Tapi rasa dingin dan darah yang lengket di jarinya membuatnya sadar bahwa ini bukan mimpi. Lisa berusaha tetap tenang dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal. Dia berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan lukisan itu secara fisik. Mungkin cat atau bahan lain yang digunakan pelukis mulai rusak dan mengeluarkan cairan. Tapi mengapa darah? Dan mengapa dari mata wanita di lukisan itu? Dengan hati-hati, dia membersihkan darah di lantai dan di lukisan itu. Dia mencatat waktu kejadian dan memutuskan untuk mengamati lukisan tersebut lebih dekat di hari-hari berikutnya. Mungkin ada sesuatu yang dia lewatkan, sebuah detail yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Keesokan harinya, Lisa memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang lukisan itu. Dia kembali ke toko barang antik tempat dia membelinya dan berbicara lagi dengan pemilik toko. Pemilik toko, seorang pria tua bernama Harrison, mendengarkan cerita Lisa dengan wajah serius. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, lukisan itu memang membawa banyak cerita menyeramkan, kata Harrison. Beberapa orang yang pernah memilikinya mengembalikannya karena merasa tidak nyaman. Saya tidak tahu banyak tentang asal-usulnya, tapi saya pernah mendengar bahwa pelukisnya menghilang setelah menyelesaikan lukisan tersebut. Keingintahuan Lisa tidak berhenti di sini. Dia berencana untuk menggali lebih dalam tentang sejarah lukisan dan pelukisnya. Setelah mendapatkan sedikit informasi dari pemilik toko barang antik tentang pelukis misterius di balik lukisan itu, Lisa semakin penasaran dengan kisah di balik lukisan tersebut. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, dan salah satu langkah pertamanya adalah berkonsultasi dengan sejarawan lokal yang bisa memiliki informasi tambahan tentang sejarah kota dan tokoh-tokoh terkenal di daerah tersebut. Lisa menemui seorang sejarawan lokal yang telah lama tinggal di Eldertown. Sejarawan tersebut adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan pakaian serba klasik. Ketika Lisa memperkenalkan diri dan bercerita tentang lukisan yang dia beli dan keanehan yang terjadi setelahnya, sejarawan itu, yang bernama Thompson, mengangguk serius. Dia adalah seorang pelukis misterius, benar-benar seorang seniman yang berbakat, kata Thompson dengan suara seraknya. Namanya adalah Edward Sinclair. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya, tetapi karyanya dikenal di seluruh daerah ini. Lisa mendengarkan dengan penuh perhatian saat Thompson menceritakan tentang Edward Sinclair. Dia adalah seorang seniman yang memiliki gaya unik dan tak tertandingi. Namun, ketika dia menyelesaikan lukisan terakhirnya, lukisan wanita misterius itu, dia menghilang secara misterius tanpa jejak.
Beberapa orang berpikir bahwa lukisan itu memiliki kekuatan supranatural, lanjut Thompson. Ada yang percaya bahwa Sinclair mungkin terlibat dalam hal-hal yang lebih gelap dan terkutuk daripada yang kita ketahui. Lisa merasa bulu kuduknya meremang mendengar cerita itu. Keberadaan lukisan itu di rumahnya menjadi semakin menakutkan. Namun, dia juga merasa semakin terdorong untuk menemukan kebenaran di balik misteri ini. Malam itu, suasana di dalam rumah Lisa terasa semakin mencekam. Udara dingin yang menusuk tulang membuatnya merinding, meskipun api perapian telah menyala sejak tadi sore. Lisa duduk di ruang tamu, di depan lukisan tua yang menggambarkan wanita misterius. Wajahnya pucat dan cemas, seolah-olah merasakan ketegangan di udara. Bayangan dari wanita dalam lukisan itu tampak bergerak, berubah bentuk seperti asap tipis yang bergulir di udara. Lisa menelan ludahnya dengan susah payah, mencoba menyingkirkan perasaan takut yang menghantui pikirannya. Namun, semakin dia mencoba mengabaikannya, semakin jelas bayangan itu tampak bergerak, seperti ingin keluar dari batas lukisan. Suara tangisan lembut mulai terdengar dari sudut ruang tamu, membuat bulu kuduknya meremang. Lisa menutup telinganya dengan tangan gemetar, berharap suara itu akan segera berhenti. Namun, suara itu semakin keras dan memilukan, seolah-olah wanita di dalam lukisan itu berusaha menyampaikan sesuatu. Dengan langkah gemetar, Lisa berdiri dan melangkah menuju lukisan itu. Matanya terpaku pada mata wanita dalam lukisan, mencari jawaban atas semua keanehan yang terjadi. Namun, sebelum dia bisa menemukan jawaban, suara keras yang tajam membuyarkan keheningan. Dengan terkejut, Lisa menoleh ke arah suara itu. Dia melihat bayangan hitam yang memenuhi ruang tamu, bergerak menuju arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap, bayangan itu menyatu dengan tubuh Lisa, menyebabkan dia terjatuh ke lantai dengan keras. Ketika Lisa bangkit dari lantai, dia merasakan energi aneh yang mengalir melalui tubuhnya. Dia tidak lagi merasa sendirian, wanita dalam lukisan itu sekarang ada di dalam dirinya, mencoba untuk menyalurkan rasa sakit dan ketidakpuasan yang dia rasakan. Kini ia juga sering bermimpi aneh. Dalam salah satu mimpi, Lisa menemukan dirinya berdiri di sebuah ruang gelap yang hanya diterangi oleh cahaya samar. Di depannya, lukisan itu tergantung di dinding, dan wanita dalam lukisan itu menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Dia ingin keluar, bisik suara lembut di telinga Lisa, membuatnya merinding. Wanita itu berusaha berbicara, tetapi bibirnya tidak bergerak. Seolah-olah dia terperangkap di balik lapisan cat dan kanvas. Lisa merasa jantungnya berdebar keras, tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan wanita itu, terjebak dalam dunianya yang terbatas. Dalam mimpi lainnya, Lisa merasa terbawa ke dalam lukisan itu sendiri. Dia berjalan melewati ladang yang luas dan indah, dengan bunga-bunga liar yang berkembang di sekelilingnya. Wanita dalam lukisan itu berdiri di tengah ladang, memandanginya dengan ekspresi yang penuh harap. "Kau bisa membantu aku," bisik wanita itu dengan suara lembut. "Aku terperangkap di sini. Tolong bebaskan aku." Lisa terbangun dari mimpi itu dengan jantung berdegup kencang. Dia merasa takut dan bingung, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pada suatu ketika, Lisa berdiri di tengah ruang tamu, terpaku pada pemandangan yang menakutkan di hadapannya. Lukisan tua yang menggambarkan wanita misterius kini tampak hidup, dengan tetesan darah merah yang mengalir deras dari sudut mata wanita itu. Darah itu memenuhi lantai rumah Lisa, menciptakan genangan merah yang menyeramkan. Dalam kepanikan, Lisa merasakan getaran energi yang kuat memenuhi udara di sekelilingnya. Dia bisa merasakan kehadiran wanita di dalam lukisan itu, seolah-olah wanita itu mencoba menembus batas dunia nyata dan memasuki kehidupan Lisa. "Mereka mencelakainya," bisik suara lembut di telinga Lisa, suara wanita dalam lukisan itu. "Tolong bebaskan aku." Lisa merasa bulu kuduknya meremang. Dia merasa terjebak dalam pusaran kegelapan yang mencekam, tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi dalam keputusasaan itu, dia tahu bahwa dia harus bertindak. Dengan gemetar, Lisa mengambil keputusan yang sulit. Dalam satu gerakan tegas, dia meraih palu dari sudut ruang tamu dan menghancurkan lukisan itu dengan pukulan keras. Cat pecah dan kanvas robek, mengeluarkan suara serak yang memecah keheningan malam. Namun, sebelum Lisa bisa merasakan rasa lega, sebuah cahaya terang menyilaukan matanya. Dia terdorong mundur oleh kekuatan tak terlihat, terjatuh ke lantai dengan keras.
Ketika dia berusaha bangkit, dia melihat gambar-gambar yang berputar di udara, seperti film hitam putih yang diputar terbalik. Mata Lisa terpaku pada gambar-gambar itu, menyaksikan adegan-adegan dari masa lalu yang gelap. Dia melihat wanita dalam lukisan itu, yang ternyata bernama Evelyn, menjadi korban sebuah kejahatan yang mengerikan. Dia diseret ke dalam hutan, diikat dan disiksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihat wajahnya. Ketika Lisa menyaksikan adegan itu, dia merasa air mata mengalir di pipinya. Dia menyadari bahwa wanita misterius di dalam lukisan itu adalah korban sebuah kejahatan yang mengerikan, dan rohnya terperangkap dalam karya seni itu, tak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Dengan hati yang penuh belas kasihan, Lisa menyadari bahwa dia harus menghentikan upayanya untuk menghancurkan lukisan itu. Dia memahami bahwa lukisan itu adalah satu-satunya jendela yang tersisa bagi Evelyn untuk berkomunikasi dengan dunia luar, untuk memohon bantuan dan keadilan. Kemudian, Lisa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin terasa tidak masuk akal, menelusuri tempat kejadian kejahatan itu. Dia menjelajahi hutan yang gelap dan sunyi, mengikuti petunjuk yang telah diberikan padanya. Setelah beberapa saat, Lisa menemukan sebuah tempat yang tersembunyi di dalam hutan, di mana reruntuhan sebuah pondok tua tergeletak di antara pepohonan. Dengan getar yang gemetar, dia mulai menggali tanah di dekat pondok itu, berharap menemukan sisa-sisa wanita misterius yang mungkin telah terkubur di sana. Tak lama kemudian, Lisa menemukan peti kayu yang terkubur di dalam tanah. Dengan hati-hati, dia membuka peti itu dan menemukan sisa-sisa yang menyedihkan dari wanita yang telah lama meninggal. Dia merasa air mata membanjiri matanya saat dia memandang wajah wanita itu, merasa terhubung dengan kehidupan yang tragis yang telah dia jalani. Dengan penuh penghormatan, Lisa menguburkan kembali sisa-sisa wanita itu dengan layak di tempat yang tenang di dalam hutan. Dia berdoa agar arwah wanita itu bisa beristirahat dengan tenang setelah menderita begitu lama dalam kegelapan. Setelah upacara pemakaman, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Lukisan itu tiba-tiba berhenti mengeluarkan darah, dan suasana mencekam yang telah menghantui rumah Lisa pun mereda. Kejadian aneh dan teror yang telah mengganggunya selama beberapa waktu pun berakhir. Lisa merasa lega saat dia melihat lukisan itu kembali menjadi sebuah karya seni yang diam dan tak bergerak. Dia merasa seolah-olah beban yang berat telah diangkat dari pundaknya, dan dia bisa merasakan ketenangan dan kedamaian kembali mengalir ke dalam hidupnya. Kini, Lisa bersiap untuk melanjutkan hidupnya sebagai pelukis.